Persönliche Beichte. Bekennen. Halo, thank you udah klik di video ini. Nama gue Nathan, dan hari ini gue akan membawakan cerita mengenai Annelies Michel, seorang anak perempuan dari Jerman yang alasan meninggalnya itu tidak diketahui sampai sekarang. Dan katanya, 7 tahun sebelum dia meninggal, itu dia dirasuki oleh 6 setan. Dan sampai-sampai dia harus melewati 67 ritual pengusiran setan yang sangat menyiksanya. Kalau kalian penasaran, mari kita kupas di narasi cerita. Annelies Michel lahir pada tahun 1952 di sebuah kota kecil di Jerman yang bernama Klingenberg. Annelies sendiri dibesarkan bersama dengan 3 saudara perempuan lainnya. Jadi dia tuh 4 bersaudara atau 4 bersaudari, ya sama aja lah ya. Dan keluarganya itu bisa dibilang adalah keluarga yang sangat religius. Annelies sendiri digambarkan sebagai anak yang ceria sampai pada September 1968 saat dia berusia 16 tahun. Pada suatu malam, saat dia mencoba untuk tidur, dia tuh merasa badannya tuh bergerak secara sendirinya gitu. Dia gak bisa kontrol badannya, dan semakin dia coba untuk kontrol, dia malah merasa kesakitan gitu di badannya. Beberapa lama kemudian, dia merasa ada yang menekan di bagian dadanya dan ada yang mencekik leher dia. Dan ini tuh secara keras banget, sampai dia bilang dia tuh terjepit di kasurnya dan gak bisa gerak sama sekali gitu. Karena dia gak kuat, jadi akhirnya dia tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, si Annelies ini gak terlalu gubris sama apa yang terjadi kemarin. Dia pikir itu hanyalah mimpi gitu. Ini kan kejadian pertamanya dia juga kan. Sampai pada tahun 1969, pada bulan Agustus 1969 dan Juni 1970, itu kejadian yang sama terjadi lagi. Dia tuh merasa badannya gerak sendiri, terus ada yang nekan dia sampai dia pingsan lagi gitu. Jadi dia panik kan. Dia langsung ngomong ke orang tuanya nih. Akhirnya dibawa ke rumah sakit setempat. Mereka bertemu dengan dokter yang bernama Dr. Vogt, itu dokter keluarganya dia, dan dokter saraf, spesialis saraf, namanya Dr. Luthi. Para dokter memeriksa si Annelies dengan melakukan scan otak yang disebut dengan EEG scan. Tapi anehnya, di sini mereka nggak nemuin apapun yang salah pada otak Annelies. Jadi kayak dia tuh sehat-sehat aja gitu. Tapi kenapa dia sampai panik kayak gini? Dokter kan juga bingung kan. Jadi mereka kasih si Annelies obat penenang aja. Tapi mereka saranin si Annelies supaya tetap tinggal di rumah sakit ini, supaya mereka bisa monitor otaknya gitu kalau ada kesalahan yang terjadi. Pada 1972 terjadi lagi nih kejadian aneh ini kepada si Annelies. Untungnya dia lagi dirawat di rumah sakit itu, jadi bisa langsung dilakuin scan EEG sama si para dokter ini. Di sini ditemukan sedikit kejanggalan pada otak Annelies. Tapi dengan informasi yang sangat sedikit ini, para dokter tuh gak bisa nentuin ini tuh sebenarnya penyakit apa, karena informasi itu terlalu dikit gitu. Kejanggalannya benar-benar dikit banget. Jadi mereka tuh berhipotesis bahwa si Annelies ini mempunyai penyakit yang bernama epilepsi lobus temporal. Epilepsi sendiri itu adalah gangguan otak yang menyebabkan perubahan aktivitas pada sel otak, sehingga bisa menyebabkan kejang, gangguan perilaku, gerakan yang tidak dapat dikendalikan, dan beberapa kasus epilepsi dapat membuat orangnya itu kehilangan kesadaran. Mirip sama yang terjadi pada Annelies saat September 1968. Jadi para dokter ini kasih dia tuh obat yang lebih kuat, obat anti kejang yang bernama Dilantin. Si Annelies ini rutin minum obatnya setiap hari sampai pada musim semi 1973 terjadi kejadian yang lebih aneh lagi kepada Annelies. Si Annelies ini bercerita bahwa dia bisa mendengar ada ketok-ketok gitu di kamar rumahnya pada saat dia mau tidur. Tapi anehnya lagi, saudara-saudara perempuannya itu juga cerita, katanya mereka juga bisa dengar ketukannya ini. Jadi gak cuma si Annelies doang. Itu aneh banget gak sih? Ibu Annelies juga melaporkan bahwa dia sering lihat si Annelies ngadap ke patung-patung suci di kamarnya, dan dia tuh bisa nangis atau marah-marah sendiri gitu sambil ngeliatin patung itu. Pada September 1973, si Annelies ini dikunjungi oleh Dr. Luthi untuk kunjungan medis gitu, mau dicek. Annelies menceritakan penglihatan seramnya dia. Dia katanya tuh sering lihat ada setan-setan, ada wajah-wajah setan gitu yang menyiksanya. Dan dia bilang ada bau busuk gitu di dalam kamarnya, kayak bau kotoran gitu dibakar. Ibunya Annelies tuh juga bilang dia bisa cium bau ini. Nah, dokternya juga bingung dong, kalau misalnya ini halusinasi dari Annelies atau penyakit mental dari Annelies, nggak mungkin ibunya Annelies bisa nyium juga bau kotoran itu kan. Aneh banget kan. Karena dia bingung. Ini menurut klaim ibunya Annelies ya. Katanya si dokter ini, dia kan bingung tuh. Jadi dia suruh si ibunya Annelies nyari seorang pemimpin agama gitu loh, suruh ke gereja gitu loh. Tapi dokter Luthi ini bilang ini klaim bohongan, dia gak pernah ngomong kayak gitu. Terlepas dari itu tuh bohong atau enggak, si ibunya Annelies ini emang mencari seorang imam gitu, seorang pemimpin agama gitu. Dan akhirnya dia menemukan seorang pastor yang bernama Ernst Alt. Pada bulan Juli 1975,
perilaku si Annelies ini makin buruk. Ibunya sering melihat dia tuh gak pernah tidur semalaman. Terus dia kayak berdoa dengan sungguh-sungguh gitu, diam terus di dalam posisi berdoa semalaman sampai pagi. Dan dia dilaporkan makanin serangga gitu, sering makan laba-laba dan menjilati urinnya sendiri di lantai kamarnya. What the Dia juga dilaporkan sering melempar atau merusak-rusak patung-patung suci dan gambar-gambar suci di kamarnya. Annelies sekarang juga menunjukkan kekuatan yang bisa dibilang sebagai manusia super gitu. Dia bisa lempar saudaranya dengan satu tangan, udah kayak lempar boneka gitu katanya. Dan dia juga bisa ngancurin satu apel gitu dengan satu genggaman tangan, kayak simpel gitu. Sampai katanya serpihan-serpihannya tuh terpencar semua satu ruangan. Di lain tempat, si Pastor Alt ini udah berunding dengan pastor-pastor lainnya. Di sini ada pastor yang bernama Adolf Rodwig. Pastor yang dikenal sebagai ahli pengusiran setan atau disebutnya eksorsis lah ya. Dia tuh yakin dari cerita-ceritanya si Pastor Alt ini bahwa si Annelies itu emang udah kerasukan setan. Jadi setelah berunding lagi, akhirnya pengusiran setan terhadap Annelies itu resmi dilaksanakan. Pastor yang ditugaskan untuk pengusiran setan ini bernama Wilhelm Renz. Ini gak ada penjelasannya ya kenapa beda pastor lagi. Pada tanggal 24 September 1975, pengusiran setan pertama dimulai. Dan Pastor Wilhelm Renz ini mengizinkan mereka tuh rekam audio dalam sesi pengusiran setan ini supaya ada buktinya. Dan total rekaman audionya itu ada 42. Oke, ini gue bakal tunjukin sedikit rekaman audio dari eksorsismnya si Annelies Michel ini. Tapi sebelum itu warning, karena rekaman ini lumayan menyeramkan. Ich bin Nero. Ich bin der dritte im Bunde. Noch mehr. So. Sie müssen mit in eine Scheißkassette. Und zwar mit allen zu dem Scheiß gelogen Witzbuschkin. Und dann? Und dann? Dann muss er den Gott bekannt geben. Wie. Was er so der Schmeid. Irgendwo. Priesterkonferenz. Sozusagen Priesterin. So, dass an die meisten Leute rankommt. Kapiert? Rekaman ini kan disebar dan diperiksa sama pastor-pastor lainnya. Di rekamannya, Annelies menyebutkan Fleischmann sebagai salah satu iblis yang merasukinya, yang sebenarnya adalah seorang pastor yang dikeluarkan pada tahun 1500-an karena perilakunya yang sangat buruk. Ini benar-benar membuat si Pastor Alt itu kaget karena dia menyatakan bahwa Annelies itu gak mungkin bisa tahu tentang si Valentin Fleischmann ini sampai detail-detail dia bisa ceritain gitu. Pada bulan Mei 1976, Annelies menjadi lebih parah. Dia suka membenturkan bagian kepalanya kepada dinding kamarnya. Dan dia suka gigit-gigitin sendiri tuh bagian tangannya. Sampai keluarganya itu kan bingung kan mau diapain. Si Annelies ini sampai diikat di kasurnya. Yang lebih berbahayanya lagi, si Annelies ini gak mau makan sama sekali. Dia selalu nolak untuk dikasih makan. Sampai dia benar-benar kurus banget. Berat badannya tuh sisa 36 kg. Tetapi meskipun sangat kurus, dia tetap mempunyai kekuatan super itu. Jadi ketika dia mau di restrain gitu, ketika mau ditahan sama orang-orang di keluarganya, dia bisa lepas dengan gampang gitu. Pada tanggal 30 Juni 1976, wajah Annelies menjadi sangat cekung. Dan di tanggal ini juga ritual pengusiran setan terakhir terhadap Annelies terjadi. Di sini Annelies sudah kelihatan kesakitan banget, dia menderita banget. Sampai dia tuh ngomong please absolution, atau artinya tuh mohon pengampunan. Keesokan paginya, keluarga Annelies masuk ke dalam kamar dia dan melihat bahwa Annelies itu sudah meninggal. Dia meninggal di umur 23 tahun setelah melewati 67 ritual pengusiran setan. Dengan berat badan terakhirnya itu gak sampai 30 kg. Di bulan-bulan akhir sebelum dia meninggal, Annelies itu selalu menolak kunjungan dokter, walaupun dia tuh demam yang benar-benar tinggi gitu loh. Jadi keluarganya hanya bisa mempercayakan full terhadap pastor-pastor ini yang melakukan ritual pengusiran setan. Beberapa lama setelah kematian Annelies ini, beritanya tuh sudah tersebar di mana-mana. Ini booming banget nih. Orang tua Annelies, Pastor Alt dan Pastor Renz itu dituduh membunuh si Annelies dengan kelalaian, dan akhirnya mereka disidangkan pada tahun 1978. Orang tua Annelies dan para pastor memberi pembelaan dengan mengajukan saksi mata dan rekaman audio tentang eksorsisme yang telah mereka rekam itu. Tetapi rekaman ini tidak dianggap serius oleh pengadilan. Ya mungkin rekaman itu kan bisa diedit-edit lah ya. Jadi bukan bukti yang konkret begitu buat mereka. Sebenarnya kalau dari pandangan non-religius, si Annelies ini emang diperbolehkan untuk menolak perawatan medis. Itu haknya kalau dia sendiri yang ngomong. Dan saksi mata yang dibawa oleh orang tuanya Annelies bernama Thea Hein. Ini teman dari orang tuanya. Nah,
Dia tuh emang bilang si analis sendiri yang nolak sampai berlutut-lutut. Dia tuh gak mau dirawat medis gitu. Pastor Alt memberi kesaksian bahwa mereka tuh selalu mencari pertolongan medis dulu sebelum melakukan ritual ini. Di sisi lainnya, pihak penuntut itu mengatakan bahwa analis itu menderita epilepsi dan psikosis. Jadi analis itu tidak bisa membedakan yang mana yang real, dunia nyata, dan yang mana yang imajinasinya dia doang. Padahal, otopsi yang dilakukan pada tubuhnya analis itu menyatakan bahwa otaknya analis itu normal-normal aja. Nggak ada kerusakan yang dari penyakit epilepsi itu. Tapi namanya juga di pengadilan. Kerasukan itu kan hal yang nggak logis banget ya. Makanya mereka tuh nggak percaya sama kerasukan ini. Mereka sampai mempertanyakan malah kredibilitas sama Pastor Alt sendiri. Pihak penuntut berargumen bahwa apa yang dilakukan oleh pastor-pastor ini malah memperburuk situasinya si analis. Karena si analis kan menurut dokter ini gak tahu yang mana yang nyata, yang mana yang imajinasi kan. Jadi lu bayangin aja nih, misalnya lu gak percaya sama ritual pengusiran setan gini lah. Tapi setiap hari lu harus diikat badannya terus melewati 67 totalnya, 67 total pengusiran setan. Lu jadi gak percaya juga jadi percaya kali ada yang ngerasukin tubuh lu gitu. Bingung juga sendiri. Tapi di sini sebenarnya agak bingung sih, karena bukti-buktinya tuh nggak pasti, jadi nggak tahu yang benar itu si pihak penuntut atau pihak pembelanya. Tapi pada akhirnya pengadilan itu memutuskan mereka lebih percaya pada pihak penuntut, sehingga keempat terdakwa, kedua orang tuanya analis dan dua pastor itu, Pastor Alt dan Pastor Rance. Gue nggak tahu kenapa Pastor Rotwick nggak masuk sini ya. Nah, mereka dipenjara selama 3 tahun dan mereka dibebani semua biaya di pengadilan ini. Alasan dari hukuman mereka itu katanya analis itu tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi sebenarnya dia emang harus dipaksa untuk menjalani hal medis. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih? Si analis ini beneran kerasukan setan atau punya penyakit mental? Gue sendiri ya, personally, gue gak percaya sama hal-hal kerasukan setan inilah ya. Tapi bukti yang dihadirkan sama pengadilan, mereka bilang otopsinya si analis itu normal-normal aja. Otaknya gak ada penyakit apa-apa, gak ada psikosis, gak ada epilepsi. Ini kan lumayan bikin bingung lah ya. Kalau kalian mau diskusi atau mau kasih gue topik supaya gue bahas next time, bisa langsung tulis di kolom komentar atau kontak gue di IG-nya Narasi Cerita, ntar gue tulis di sini deh. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe kalian itu sangat membantu gue. Oke, sampai situ aja. Bye-bye.